Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 6E. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sumber dan strategi inovasi pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Safi Rahmah, NIM 180810576. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri ke-1. Nama saya Tanti Susanti dengan NIM 18081051179. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian sumber inovasi pendidikan. Kata sumber menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asal atau asal mula. Jadi, sumber inovasi pendidikan adalah asal mula terciptanya inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Artinya, inovasi terjadi karena adanya sumber-sumber inovasi yang menyebabkan adanya inovasi. Inovasi atau pembaharuan yang menghasilkan suatu ide-ide, gagasan-gagasan yang baru dalam aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan lain-lain, senantiasa terjadi dan tidak akan pernah berhenti. Hal tersebut mudah dipahami, karena yang pertama, manusia merupakan makhluk yang berpikir, yang artinya yang senantiasa memikirkan hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan senantiasa pula mencari ide-ide baru dan meneliti atau menggali hal-hal baru. Kemudian yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya yang selalu berinteraksi dengan lingkungan lain, yang ditandai dengan adanya tindakan dan komunikasi. Ini pun artinya sama, inovasi terjadi karena adanya sumber-sumber inovasi yang menyebabkan adanya inovasi. Selanjutnya yaitu macam-macam sumber inovasi pendidikan. Berbicara masalah sumber-sumber inovasi, ada beberapa pendapat. Menurut Everett M. Rogers dan F. Floyd Schumacher yang dikutip oleh Abdul Hanafi pada tahun 1981 menyatakan bahwa sumber inovasi dilihat dari paradigma tipe perubahan sosial yang dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini. Di sini ada sumber kebutuhan terhadap perubahan. Ada dua sumber yaitu dari dalam dan dari luar. Dari dalam yaitu kebutuhan dirasakan oleh anggota sistem sosial dan dari luar yaitu kebutuhan diamati oleh agen pembaharu atau orang luar sistem. Selanjutnya ada sumber atau asal ide barunya. Yang pertama yaitu perubahan imanen. Perubahan imanen ini terjadi jika anggota sistem sosial menciptakan dan mengembangkan ide baru dengan sedikit atau tanpa pengaruh sama sekali dari pihak luar. Dan kemudian ide baru itu menyebar ke seluruh sistem sosial. Contohnya, seorang petani Loa menemukan alat sederhana untuk mengumpil jagung. Penemuan ini memudahkan pekerjaan dan tidak banyak memakan waktu. Dalam waktu singkat, banyak tetangga penemu ini yang menggunakan alat tersebut. Dengan demikian, perubahan imanen adalah suatu gejala dari dalam sistem. Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan kontak selektif. Perubahan kontak terjadi jika sumber dari luar sistem sosial memperkenalkan ide baru. Perubahan kontak adalah gejala antar sistem. Ada dua macam perubahan kontak, yaitu perubahan selektif dan perubahan kontak terarah. Perbedaan perubahan ini tergantung dari mana kita mengamati datangnya kebutuhan untuk berubah ini, dari dalam atau dari luar sistem. Perubahan kontak selektif terjadi jika anggota sistem sosial terbuka pada pengaruh dari luar dan menerima atau menolak ide baru itu berdasarkan kebutuhan yang mereka rasakan sendiri. Tersajinya inovasi itu sendiri secara spontan atau kebetulan, menerima bebas memilih, menafsir atau menolak ide baru itu. Contohnya, ketika guru sekolah tertentu mengunjungi sekolah lain yang telah mengadopsi inovasi, setelah mereka kembali ke sekolah sendiri, mungkin mereka menerapkan metode mengajar yang baru, tetapi tindakan itu dilakukan tanpa adanya paksaan atau kesengajaan dari kepala sekolah untuk mencari atau menerima inovasi itu. Sedangkan perubahan kontak terarah atau perubahan perencanaan adalah perubahan yang disengaja adanya orang luar atau sebagian anggota sistem yang bertindak sebagai agen pembaharu yang secara intensif berusaha memperkenalkan ide-ide baru untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh lembaga dari luar.
Banyak pemerintah nasional yang mensponsori program-program pembangunan yang direncanakan untuk diperkenalkan inovasi-inovasi teknologi di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, perindustrian, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pendapat yang sama dari Purwanto pada tahun 1981 menyatakan bahwa sumber inovasi dilihat dari unsur-unsur difusi dan komunikasi terdiri dari penemu, ilmuwan, agen pembaharu, dan pemungka pendapat. Selengkapnya teman-teman bisa dilihat di tabel yang ada di PPT. Nah, di sini ada unsur-unsur dalam model komunikasi, biasanya disingkat SMCRE. S itu merupakan sumber, M itu pesan, C itu saluran, R itu penerima, dan E-nya itu efek. Di sini ada unsur-unsur alam difusi inovasi yang menjadi sumbernya itu biasanya penemu, ilmuwan, agen, pembaharu, dan pemuka pendapat. Yang menjadi pesan atau yang disampaikannya itu merupakan inovasi-inovasi. Dan salurannya itu yang biasanya untuk menyalurkan informasi yaitu bisa saluran komunikasi, diantaranya media massa dan media interpersonal. Yang menjadi penerimanya yaitu anggota sistem sosial. Dan di sini ada efeknya atau konsekuensinya yaitu bisa berupa pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan tingkah laku. Selanjutnya yaitu menurut Drucker yang dikutip oleh Sudarwan Danim pada tahun 2002 mengemukakan beberapa sumber terjadinya inovasi atau pembaharuan, yaitu yang pertama, kondisi yang tidak diharapkan atau the unexpected. Kebanyakan perubahan dan pembaharuan didasarkan pada hasil perencanaan manusia. Salah satu unsur pokok pada manusia untuk mengantisipasi masa depan adalah harapan atau ekspektasi. Munculnya kondisi-kondisi yang tidak diharapkan, seperti mutu layanan pendidikan di sekolah yang rendah, pengelolaan pendidikan, dana pendidikan yang tidak efisien, proses promosi guru yang berjalan lambat, dan lain-lain, merupakan akses yang muncul akibat administrasi tidak dikelola secara profesional. Yang kedua yaitu munculnya ketidakwajaran atau de-incongruity. Ketidakwajaran dapat juga muncul selama proses pendidikan di sekolah atau pada hasil yang dicapai. Prosedur birokrasi kepegawaian yang lambat, pemberian daftar nilai pelaksanaan pekerjaan yang dinilai oleh staf sekolah kurang objektif, dan lain-lain. Ini merupakan contoh ketidakwajaran. Ketidakwajaran ini dapat menghasilkan inovasi baru, misalnya dengan menyederhanakan prosedur, menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk berbagai keperluan sekolah. Artinya, munculnya beberapa sisi negatif tersebut bisa merangsang seseorang, terutama administrator, untuk membuat keputusan inovatif dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu kebutuhan yang muncul dalam proses atau innovation based on process need. Adanya hubungan yang timbal balik dalam proses interaksi antara individu satu dengan individu lain, baik individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok di suatu sistem sosial yang demokratis, dapat melahirkan gagasan-gagasan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Artinya banyak hal yang baru akan muncul apabila setiap orang dapat melakukan komunikasi secara terbuka dan saling bertukar pikiran tentang upaya-upaya perbaikan di sekolah dengan guru lainnya, baik dalam satu lembaga tersebut maupun dengan lembaga di luar sekolah. Misalnya kalau guru ada pertemuan gitu antar guru mata pelajaran yang biasanya tergabung dalam musyawarah guru mata pelajaran atau guru bimbingan dan konseling dan sebagainya. Dan dalam proses interaksi tersebut akan melahirkan kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul guna perbaikan lembaga pendidikan sekolah. Yang keempat yaitu perubahan dalam struktur industri pasar atau change in industry structure or market structure. Perubahan jenis tenaga yang diperlukan pasar tenaga kerja misalnya merupakan sumber inspirasi bagi sekolah untuk membuat suatu keputusan inovasi dalam lembaga sekolah. Keputusan inovasi ini seringkali memberikan tekanan kuat terhadap perubahan struktur kurikulum dan strategi proses belajar mengajar dan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Misalnya, bidang bimbingan karir. Perubahan tersebut misalnya dari pengajaran teoritis menjadi pelatihan yang bersifat praktis, program pengembangan diri yang lebih berorientasi pada pengembangan skill atau keahlian yang sesuai dengan tuntutan tenaga kerja dan sebagainya. Yang kelima yaitu kondisi demografis atau demografis.
Variasi kondisi demografis memunculkan variasi terhadap perilaku individu dalam suatu lembaga pendidikan. Di sekolah-sekolah tradisional yang tidak memiliki fasilitas penerangan misalnya, seorang kepala sekolah tidak akan pernah berpikir menghimpun dana untuk membeli overhead projector atau televisi dalam rangka membantu kelancaran proses belajar mengajar. Kondisi demografis juga memberi efek terhadap perilaku individu dalam suatu sekolah dan perilaku peserta didik secara keseluruhan. Pemahaman terhadap kondisi demografis ini sangat diperlukan, terutama untuk membuat terobosan baru dalam rangka menanggulangi serba keterbatasan. Berdasarkan kondisi geografis ini, seyogianya guru tidak boleh pasrah dengan keadaan. Misalnya, keterbatasan alat bantu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik. Mengapa tidak alat peraga tersebut diambil dari alam atau peserta didik dibawa ke alam terbuka? Nah, itu bisa menjadi solusinya. Yang keenam itu perubahan persepsi, suasana, dan makna, atau change in perception, mood, and meaning. Inovasi yang bersumber dari perubahan persepsi, suasana, dan makna pada umumnya disebabkan oleh penerimaan dan penafsiran individu atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Informasi ini dapat diperoleh melalui media massa, seperti surat kabar, televisi, radio, majalah, internet, dan juga dapat diperoleh berdasarkan pengalaman lapangan seperti karya wisata atau study tour. Yang ketujuh yaitu pengetahuan baru atau new knowledge. Para guru dan staf sekolah lainnya dalam suatu lembaga pendidikan dapat memperoleh informasi baru dari berbagai sumber, misalnya dari bacaan, forum-forum ilmiah, lokakarya, penataran, pelatihan, internet, dan sebagainya. Pengetahuan baru ini juga dapat diperoleh melalui eksperimen berskala kecil. Misalnya sekarang nih yang lagi tren di sekolah yaitu penelitian tindakan kelas yang dilakukan sendiri atau kelompok atau penerapan eksperimen para ahli. Lihat dari sumber terjadinya perubahan dan pembaharuan, pengetahuan baru sebagai sumber inovasi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama perubahan-perubahan yang bersifat adaptif pada satu pihak dan pengembangan di pihak lainnya. Yang kedua yaitu perubahan-perubahan yang bersifat alokatif pada satu pihak dan inovatif di pihak lain. Berdasarkan penjelasan di atas, sumber-sumber inovasi pendidikan dari beberapa ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber-sumber inovasi terdiri dari yang pertama, berasal dari individu sebagai bagian dari sistem sosial, yang kedua berasal dari organisasi atau lembaga sebagai bagian dari sistem sosial, dan yang ketiga yaitu berasal dari kondisi lingkungan alam atau demografis. Selanjutnya, ada strategi inovasi pendidikan. Apa sih yang dimaksud strategi inovasi pendidikan? Nah, menurut Sutarjo Adisusilo, strategi dalam dunia pendidikan diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan, strategi inovasi pendidikan adalah rancangan-rancangan perencanaan dalam pembaharuan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Selanjutnya ada macam-macam sumber inovasi pendidikan. Menurut Syafarudin pada tahun 2015 ada 4 strategi yang dikemukakan. Yang pertama ada strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif digunakan untuk memperbaharui bidang pendidikan. Adanya kurikulum baru dengan pendidikan keterampilan proses. Misalnya, memerlukan perubahan atau pembaharuan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua ada strategi pendidikan. Pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan, perubahan sosial dilakukan dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud penggunaan fakta atau informasi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu strategi pendidikan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi tertentu. Strategi pendidikan dapat digunakan untuk melaksanakan program-program perubahan.
Strategi pendidikan juga akan kurang efektif jika tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan dan digunakan tanpa dilengkapi dengan strategi lainnya. Yang ketiga ada strategi bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan, artinya tujuan perubahan sosial dicapai dengan membujuk atau merayu agar sasaran perubahan atau guru mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Yang keempat, ada strategi paksaan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan, artinya dengan cara memaksa guru atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Dan hal-hal yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Selain pendapat Syafarudin, Kennedy pada tahun 1987 juga mengemukakan pendapatnya yang dikutip oleh Chin dan Bend pada tahun 1970. Ada 3 strategi yang dikemukakan oleh Kennedy ini. Yang pertama ada strategi pemaksaan. Strategi pemaksaan berdasarkan kekuasaan merupakan pola inovasi yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah inovasi. Strategi ini cenderung memaksakan kehendak, ide, dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan serta situasi inovasi itu akan dilaksanakan. Kekuasaan memegang peranan yang sangat kuat dalam menerapkan ide-ide baru dan perubahan sesuai dengan kehendak dan pikiran pencipta inovasinya. Adapun pihak pelaksana yang sebenarnya merupakan objek utama inovasi yang dilibatkan, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Para inovator hanya menganggap pelaksana sebagai objek, bukan sebagai subjek yang seharusnya diperhatikan serta dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengimplementasiannya. Yang kedua, strategi empiris rasional. Asumsi dasar dalam strategi ini bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalnya untuk bertindak secara rasional. Dalam kaitan dengan ini, inovator bertugas mendemonstrasikannya inovasi dengan menggunakan metode yang valid untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Kemudian terakhir ada strategi normatif reedukatif. Jenis strategi inovasi ketiga ini adalah strategi inovasi yang didasarkan pada pemikiran para ahli pendidikan seperti John Dewey, Kurt Lewis, dan beberapa pakar lainnya, yang menekankan cara klien memahami permasalahan pembaharuan seperti perubahan sikap, kemampuan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Dalam pendidikan, sebuah strategi yang menekankan pada pemahaman pelaksana dan penerima inovasi dapat dilakukan berulang-ulang. Misalnya, dalam pelaksanaan perbaikan sistem belajar mengajar di sekolah, para guru sebagai pelaksana inovasi terus-menerus melaksanakan perubahan sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan. Kecenderungan pelaksanaan model demikian lebih menekankan pada proses mendidik dibandingkan dengan hasil perubahan. Pendidikan yang dilaksanakan lebih mendapat porsi dominan sesuai dengan tujuan menurut pikiran dan rasionalitas yang dilakukan berulang-ulang agar semua tujuan yang sesuai dengan pikiran dan kehendak pencipta dan pelaksananya dapat tercapai. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang sumber dan strategi inovasi pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.